Aku menyewa pria untuk menjadi suamiku karena di hari pernikahan calon suamiku berkhianat. Namun tak disangka calon suamiku ternyata. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Seharusnya hari ini menjadi hari yang paling bahagia dalam hidupku. Lampu-lampu kristal di ballroom hotel berkelap-kelip indah. Tamu-tamu berdandan rapi, dan dekorasi serba putih menghiasi ruangan. Persis seperti mimpi yang sudah lama kurancang bersama Yoga, pria yang aku cintai. Tapi semua itu hancur dalam sekejap. Seketika layar besar yang seharusnya menayangkan perjalanan cinta kami, video prewedding yang kami ambil di tepi danau berubah. Gambar berganti, suara riuh mulai terdengar, dan aku tidak pernah siap dengan apa yang muncul setelahnya. Bukan video kami yang muncul, bukan kisah cinta kami, tetapi sebuah pengkhianatan. Adegan demi adegan mesum menyayat muncul begitu terang. Yoga dan Della, adik tiriku, mereka di kamar, di ranjang yang kupesan khusus untuk malam pertama pernikahanku. Tanganku refleks menutup mulutku, lututku terasa lemas, dunia terasa berputar. Bisikan tamu-tamu berubah menjadi sorakan jijik. Tatapan mereka menusuk, tapi yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa aku mengenal dua orang di dalam video itu. Terlalu dekat. Hentikan video itu! Kenapa ditayangkan terus? Itu suara Bu Heni, ibu tiriku. Dia juga histeris. Wajahnya memerah karena malu ulah pegawai Della, anak kandung kesayangannya. Pria berseragam pelayan hotel yang memutar video itu mematikan layar. Wajahnya terlihat puas dan senang setelah menayangkan video pengkhianatan itu. Siapa dia? Aku tidak kenal dengannya. Sepertinya dia sengaja melakukan hal ini. Tapi apa tujuannya? Entahlah. Fokusku sedang kacau. Jiwaku mendadak labil. Hal yang ingin aku lakukan sekarang adalah mencerca Yoga dengan segudang pertanyaan. Yoga, jelaskan semuanya kepadaku. Sejak kapan kamu bermain hati dengan Della? Lalu kenapa Della? Apa tidak ada perempuan lain untuk kamu jadikan selingkuhan? Mengapa kamu mengkhianatiku dengan adik tiriku sendiri? Tanyaku beruntun. Emosiku sudah memuncak di ubun-ubun. Ayolah Keisha, kamu juga gak pernah cinta kan sama aku? Kamu ingin nikah kan cuma hanya ingin mendapatkan perusahaan ibumu saja dari ayahmu kan? Aku juga tidak bisa berpura-pura lagi Keisha. Aku mencintai Della sejak awal aku berkenalan dengannya. Jawab Yoga terus terang. Kejujurannya teramat pahit untuk kutelan. Iya kak, maafkan kami. Ya mau bagaimana lagi? Aku juga mencintai Kak Yoga. Apalagi Kak Yoga sudah terang-terangan bilang kalau dia tidak pernah cinta sama Kak Keisha. Sahut Della tanpa dosa. Kutatap wajah adik tiriku itu. Tidak terlihat raut penyesalan sedikit pun, malah Della terlihat senang. Seharusnya dia kabur dari ruangan ini setelah aibnya ditontonkan pada banyak orang. Tapi ini tidak. Dia hanya cengengesan. Dasar tidak tahu malu. Jawaban Yoga dan Della membuatku terpojok. Aku ingin mendapatkan pembelaan dan dukungan sekarang. Aku berharap ayahku akan melakukan hal itu. Ayah, lihatlah kelakuan Della. Apa ayah tidak ingin menegurnya? Dia sudah membuat malu keluarga kita ya. Aku berusaha memancing ayah agar angkat bicara, tapi reaksi yang tak terduga yang aku dapatkan darinya. Keisha, mengalahlah dengan adikmu. Kalau mereka saling mencintai, kita bisa apa? Ucap ayahku tanpa beban. Apa?
Aku gak menyangka ayah akan berucap seperti itu. Mengalah, kata ayah. Rasanya seumur hidup aku selalu mengalah dengan Dela. Buka hati ayah. Lihatlah kelakuannya ya. Dia tidak hanya merebut tunanganku, tapi dia juga sudah membuat malu keluarga kita dengan perbuatan hal yang tidak senonoh itu ya. Ucapku dengan nada suara tinggi, berharap ayahku sadar dan mau mendengarkan. Tutup mulutmu, Kesha. Jangan hina adikmu. Dia hanya hilaf. Soal video itu, pasti ada yang ingin menjebaknya dan ingin menjatuhkannya. Balas ayah yang membuatku semakin meradang. Ayahku memang pengecut. Sejak menikah dengan Bu Heni, ayah seperti orang yang diguna-guna. Selalu manut dengan semua ucapan istri mudanya. Cara ayah memperlakukan Dela pun sering salah. Apapun kelakuan buruk dari adik tiriku itu, selalu saja dibela. Pantas saja dia tumbuh menjadi gadis yang egois dan manja. Ayah sengaja membela Dela karena ayah memang tidak ingin aku menikah, kan ya? Ayah tidak ingin mengembalikan perusahaan ibu ke tanganku. Jangan-jangan ayah memang ingin berencana menguasainya, kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada Dela dan Mama. Kali ini air mataku jatuh berderai. Aku merasa tidak berharga di keluargaku sendiri. Ternyata ayahku sendiri juga ingin mengkhianatiku. Andai perusahaan itu jatuh ke tangan Dela, apa masalahnya buat kamu, Kesha? Ibu Heni ikut bersuara. Dia sangat to the point. Terlihat jelas ambisi dari mama tiriku itu. Tidak masalah, kata Mama. Lahir batin aku tidak rela, Ma. Perusahaan itu milik ibu kandungku. Dela tidak berhak. Balasku sengit. Air mataku mendadak kering. Tangisku hilang. Kesedihanku menguap. Berganti menjadi kebencian yang melekat pada keluarga toksik itu. Tapi sekarang kan ayah yang mengelolanya, Kesha. Ayah lakukan ini semuanya untuk kita bersama. Untukmu dan juga Dela. Untuk kedua putri ayah. Ayah mencoba membujuk. Bujukan ayah terdengar seperti rayuan yang penuh tipu daya. Aku tidak percaya jika ayah menganggapku setara dengan Dela. Itu sangat bohong. Semenjak ibu meninggal dunia, aku selalu disisihkan, bahkan dianggap tidak ada. Ayah selalu mengutamakan Dela di atas segalanya. Bukannya aku tidak mau berbagi, tetapi dalam wasiat ibu, namaku yang menjadi pewaris satu-satunya. Ayah hanya mengelolanya sampai aku dewasa dan menikah. Seharusnya hari inilah waktunya, tapi semuanya gagal karena pengkhianatan. Lagi pula, Bu Heni seharusnya tidak berhak sama sekali untuk menikmati hasil keuntungan perusahaan milik mendiang ibuku itu. Hanya saja, ayahku terlalu bodoh dan bucin kepada pelakor itu. Kehadiran Bu Heni lah yang membuat ibuku jatuh sakit kemudian meninggal dunia dalam keadaan patah hati di masa lalu. Dan sekarang, mereka terang-terangan ingin menguasainya. Sungguh aku tidak sudi. Baiklah, sekarang aku sudah paham dengan akal bulus kalian. Aku menatap tajam ke arah ayah yang sengaja membuang muka dariku. Dia tidak berani menatapku. Ayah, kata ayah akan menyerahkan perusahaan ibu jika aku sudah dewasa dan menikah. Aku akan penuhi syarat itu hari ini juga ya. Aku akan tetap menikah. Ucapku tegas. Ayah terkesiap mendengar ucapanku itu. Apa maksudmu, Kesha? Dengan siapa kamu akan menikah? Tanya ayah heran dengan ucapanku. Aku hanya membalas ayah dengan senyum sungging yang penuh kegetiran. Kamu mau menikah dengan siapa hari ini, Kesha? Yoga kan sudah tidak menginginkanmu lagi. Dia hanya menginginkan Dela, Bu Heni menimpali. Itu bukan urusanmu, Mama. Jawabku ketus. Rasa hormatku sudah hilang pada perempuan itu. Aku memutar badan,
menghadap ke arah tamu undangan yang sedari tadi menjadi penonton drama memalukan keluargaku yang tolol ini. Hadirin yang berbahagia, aku Keisha Adiva Wijaya. Hari ini aku mencari suami. Ada imbalan hadiah yang akan aku berikan, termasuk gaji 10 juta setiap bulan bagi yang bersedia menjadi suamiku. Selama menikah denganku, aku tidak akan menuntut banyak hal. Cukup bertugas menjadi suami yang baik untukku. Bagi yang berminat, silahkan angkat tangan. Aku berbicara lantang di hadapan semua orang. Suaraku terdengar keras dan berani. Tapi percayalah, jauh di dalam hatiku, aku sangat malu dan merasa putus asa. Tapi demi wasiat ibu kandungku, aku memutus urat maluku pun aku mau. Keisha, jangan gila kamu, cegah ayah. Anggap saja aku memang sudah gila ya. Aku gila karena ayah. Balasku tak peduli lagi pada ayahku. Ku dengar Della dan mamanya berbisik-bisik dan menertawakanku di belakang. Aku menatap ke mata penonton para pria-pria lajang yang datang sebagai undangan. Aku berharap ada yang mau maju dan menawarkan diri untuk kujadikan suami. Tapi beberapa menit berlalu, semua pria itu hanya diam mematung, seraya melemparkan tatapan iba kepadaku. Kamu memang menyedihkan, Kak Keisha. Lihat, tidak ada satupun pria yang menginginkanmu di ruangan ini, Kak. Della mengejek di belakang, tapi aku abaikan. Fokusku kini adalah mencari calon pengantin priaku. Lama menunggu. Akhirnya ada suara seorang pria yang berteriak lantang. Suaranya berasal dari samping panggung pelaminan. Saya bersedia menjadi suamimu. Mataku menoleh pada sumber suara. Semua mata orang-orang pun juga tertuju padanya. Serentak orang-orang melongo, termasuk aku. Tidak hanya melongo, tetapi hatiku juga mencelos tak berdaya saat tahu siapa pria yang menawarkan diri menjadi suamiku itu. Pria itu adalah pelayan hotel. Pelayan hotel? Hahaha. Tawa Della menggelegar. Bu Heni juga ikut tertawa mencemooh. Laki-laki yang menawarkan diri untuk menjadi suamiku itu adalah pelayan hotel yang tadi lancang memutar video pengkhianatan yoga. Jauh di dalam hatiku, aku pun merasa tidak siap menjadikannya suamiku. Tapi ejekan Bu Heni dan Della harus kubungkam. Aku harus komit pada janjiku sesuai pengumumanku tadi. Kesinilah. Perkenalkan namamu siapa? Perkenalkan namamu kepadaku. Aku menyambut pria itu dengan hati lapang. Kupersilahkan dia untuk naik ke panggung pelaminan. Ayah yang berada di dekatku langsung mencegat langkah pelayan hotel itu. Jangan coba-coba kamu menikahi putriku. Kamu tidak sederajat dengan kami, sergah ayah. Tuan Salim, namamu Tuan Salim Wijaya bukan? Lihat orang-orang di ruangan ini. Adakah yang bersedia membantu putrimu? Bahkan kamu sendiri tidak mau melakukannya. Seharusnya kamu yang pasang badan jika ada yang menyakiti putrimu. Tapi ini tidak. Malah kamu membiarkan dia terpuruk sendirian begitu saja. Sebagai manusia waras, saya tidak tega melihat putrimu kewalahan dan menanggung malu seperti ini. Izinkan saya untuk menikahinya. Ucapan pelayan hotel yang tegas itu berhasil membungkam mulut ayah. Aku juga dibuat terenyuh oleh ucapannya. Melihat ayah bungkam, aku langsung mendukung ucapan pria yang bersedia menjadi pengantin priaku itu. Dia benar, ayah seharusnya tidak perlu mempersulit hidupku lagi. Keputusanku sudah bulat. Aku akan menikah dengannya. Perlawananku membuat ayah semakin tidak berkutik. Sudahlah, Mas. Ikuti saja maunya. Kita lihat sampai mana permainan ini. Orang keras kepala seperti Keisha memang seharusnya dibiarkan saja, biar dia jera di kemudian hari. Ucapan Bu Heni membuat ayahku mau menyingkir dari hadapanku dan calon suamiku. Ayah memang patuh kepada Bu Heni. Baik,
Aku akan kabulkan keinginan gilamu itu. Semoga kamu tidak menyesal. Ancam ayah. Dia menjauh dariku dan bergabung bersama istri dan anaknya yang busuk hati itu. Saya Keisha. Namamu siapa? Tanyaku ramah pada calon pengantin priaku itu. Saya Andra. Andra? Andra saja. Tanyaku lebih lanjut ingin tahu nama lengkapnya. Kevin Andra Ku dengar dia terbata-bata menyebutkan nama lengkapnya. Kevin Andra, Mbak. Lanjutnya. Mengapa dia terbata-bata menyebut nama lengkapnya sendiri? Apa karena dia terlalu gugup? Andra, apakah kamu bersedia menjadi suamiku? Tanyaku sambil mengulurkan tanganku padanya. Rasanya sangat aneh. Kuakui aku benar-benar gila dan putus asa saat ini. Seharusnya seorang prialah yang mengucapkan hal itu kepada seorang gadis pujaannya. Tapi yang aku lakukan salah. Tapi yang aku lakukan adalah kebalikannya. Aku seperti perempuan tidak punya harga diri. Saya bersedia. Saya dengan senang hati akan menjadi suami Anda. Andra mendekat dan menyambut tanganku. Kemudian dia memangkas jarak di antara kami. Pria itu berbisik ke telingaku. Saya juga akan senang hati untuk ikut andil mengerjai keluargamu yang toksik itu. Saya mendukungmu sepenuhnya. Bisikan Andra benar-benar menaikkan mentalku yang sempat terpuruk. Aku berbinar menatap kedua bola matanya yang terlihat tulus untuk membantuku. Mbak Winda, mumpung penghulunya belum datang, tolong siapkan pakaian pengantin priaku. Pintaku antusias kepada manajer WO yang mengurus acara akad dan pernikahanku. Baik, Mbak. Tapi apa Mbak yakin? Mbak Winda bertanya sambil berbisik padaku. Aku sangat yakin, Mbak. Please, tolong siapkan dia untukku. Pintaku lagi. Mbak Winda membawa Andra ke kamar ganti. Beberapa menit kemudian, mereka kembali memasuki ruangan. Mbak Winda mengiringi langkah Andra yang sudah mengenakan jas hitam. Jas yang seharusnya diperuntukkan untuk yoga itu terlihat sedikit kekecilan di tubuh Andra yang jangkung dan atletis. Kini semua mata tertuju pada calon suamiku. Andra nampak berbeda. Lebih tepatnya, dia terlihat mempesona. Tidak terlihat aura-aura pelayan hotelnya sedikit pun. Dia terlihat tampan dan berwibawa dengan balutan jas itu. Penampilannya membuat orang-orang memandangnya kagum. Tampan juga ya? Tapi ingat ya kak, dia itu hanyalah seorang pelayan hotel. Bisik Della saat melewati tubuhku. Untungnya, moodku sudah berubah membaik melihat kedatangan Andra yang memukau. Jadi ucapan Della ku anggap sebagai pujian. Walau niatnya adalah untuk menghinaku. Siap menikah dengan saya, Mbak? Tanya Andra begitu percaya diri saat dia akan duduk di sebelahku. Tentu saja, ucapku yakin. Penghulu datang ke ruangan. Dia mengecek data-data pengantin yang akan dinikahkan. Kok orangnya berbeda? Tanya penghulu itu bingung, melihat nama yang berada di data yang sudah diterima sebelumnya. Iya, Pak. Memang orangnya berbeda. Calon pengantin prianya baru saja saya ganti. Jawabku dengan santai. Loh, kenapa diganti? Diganti kapan? Barusan, Pak. Hah? Kok bisa diganti? Penghulu itu melongo dan heran. Iya, Pak. Tolong nikahkan kami segera. Semua data-data administrasi akan kami selesaikan nanti. Yang penting sekarang, nikahkan kami secepatnya, desakku. Hah? Lagi-lagi penghulu itu berucap hah. Saking bingung dengan apa yang telah terjadi. Andai penghulu itu tidak datang terlambat, tentu dia akan ikut menjadi saksi kekacauan tadi. Akad nikah akhirnya dilaksanakan setelah meyakinkan sang penghulu. Ayah bersedia menjadi wali nikahku meski hatinya hanya setengah-setengah. Ayah akhirnya setuju.
Berkat Bu Heni yang menyuruh ayah untuk mau menikahkanku dengan pria asing ini. Malah Bu Heni terlihat antusias. Entah apa yang sedang dia rencanakan. Prosesi akad nikah berjalan lancar. Ternyata Andra juga sungguh-sungguh dengan niatnya. Setelah para saksi mengucapkan kata sah, aku langsung mengajak Andra pergi dari ruangan itu. Tidak ada lagi pesta pernikahan hari ini. Tidak akan ada pasangan pengantin yang akan duduk di pelaminan itu. Bagiku, yang terpenting adalah menikah dengan sah di depan penghulu, agar aku bisa memenuhi persyaratan ayah. Semoga saja aku tidak dipersulit lagi setelah ini. Andra, kita ke kamar. Ajakku pada pria yang sudah sah menjadi suamiku itu. Ke kamar? Sekarang? Buru-buru amat, Mbak. Kan bisa nanti malam saja. Tanyanya heran. Aku tahu apa yang melintas di pikiran Andra. Banyak hal yang harus kita bicarakan empat mata di sana. Tegasku agar Andra tidak salah paham. Baiklah, kamar pengantinmu di lantai 25 bukan? Tebak Andra. Iya, kok kamu bisa tahu? Saya kan pelayan di hotel ini, Mbak. Jawab Andra dengan santai. Oh iya, aku lupa. Aku menepuk jidat. Ayo kita pergi dari sini. Saya sudah muak berada di ruangan ini. Kusingsingkan gaun putih pengantinku. Langkahku tergesa-gesa meninggalkan ruangan pesta itu. Aku tidak ingin lagi berada di ballroom ini. Terserah apa kata dunia sepeninggalanku di sana. Saat berjalan ke lorong hotel, kulihat Andra gelisah. Dia bersikap aneh. Matanya liar melihat ke kiri dan ke kanan, seperti sedang menghindari sesuatu. Kamu kenapa? Tanyaku mulai risih dengan sikapnya. Belum sempat Andra menjawab, aku mendengar suara teriakan perempuan yang memanggil nama Andra. Andra! Setelah namanya dipanggil, Andra malah berubah ketakutan. Lari, Mbak! Ayo kita lari! Teriak Andra tidak kalah histeris mengajakku untuk lari. Andra menarik lenganku dengan kencang. Terpaksa aku mengikutinya meski kepayahan berlari dengan gaun pengantin yang kukenakan. Di ujung lorong, tidak hanya ada satu perempuan, melainkan ada 7 orang. Perempuan-perempuan cantik dalam balutan gaun mahal itu terlihat berteriak memanggil nama Andra. Tidak hanya berteriak, mereka juga mengejar ke arah kami. Andra, tunggu! Jangan tinggalkan kami! Teriak mereka. Siapa perempuan-perempuan itu, Andra? Suaraku menggema di lorong hotel. Andra tidak juga menjawab. Dia terus gigih berlari dan menarikku untuk kabur. Sementara perempuan-perempuan di belakang itu terus mengejar kami seperti zombie. Siapa mereka? Siapa mereka, Andra? Tanyaku lagi. Para cegil. Andra masih menggenggam tanganku dengan erat. Aku terpaksa mengiringi langkahnya dengan cepat. Cegil itu apa? Cewek gila. Setiba di dalam lift, Andra semakin panik karena pintu lift tidak juga kunjung menutup. Sementara satu di antara cewek cantik yang mengejar itu sudah semakin dekat. Andra, aku akan adukan kamu ke ibuku. Perempuan itu berteriak mengancam. Aku mendengarnya dengan sangat jelas ucapan itu. Hanya saja, saat perempuan itu mengucapkan kalimat itu, pintu lift tertutup. Kami pun terbebas. Dan Andra terlihat lega waktu nafasnya ngos-ngosan. Setelah mengatur nafas, Andra malah terpingkal-pingkal. Kamu kenapa? Apanya yang lucu? Siapa wanita-wanita itu? Kenapa mereka ingin mengadukanmu pada ibumu? Tanyaku beruntun. Tentu saja aku penasaran. Bagiku, Andra adalah pria asing. Aku belum kenal dengannya. Siapa tahu, dia adalah seorang playboy yang memiliki masalah dengan banyak wanita. Jawab, Andra. Suaraku meninggi. Tawa Andra pun berhenti. Dia kembali bersikap tenang. Mereka semua adalah cewek-cewek pilihan ibuku. Ibuku ingin aku memilih dari salah satu dari mereka. Tapi aku tidak mau. Andra bercerita dengan tertawa.
Mendengar ceritanya, aku malah ingin bertanya lagi. Ibumu menyuruhmu memilih salah satu dari mereka? Maksudnya bagaimana? Andra mendadak terdiam. Dia berubah salah tingkah. Ya, ibuku ingin aku menikahi salah satu dari wanita itu, jawabnya kikuk. Menikahi salah satu dari mereka? Wow, dan kamu tidak mau? Memangnya kamu itu siapa, Sindra? Kok sampai dikejar-kejar kayak begitu? Aku lihat mereka bukan perempuan-perempuan biasa loh. Mereka itu cantik-cantik. Malah wajah mereka cukup familiar. Tapi aku lupa melihatnya di mana. Aku juga nggak tahu, Mbak. Itu kerjaan ibuku. Lagian mereka cantik di luarnya saja. Aslinya nggak banget deh. Ya sudah yuk, nggak usah dibahas. Sebaiknya kita ke kamar saja. Katanya ada yang mau dibicarakan. Iya deh, jawabku pasrah. Walau masih penasaran kenapa seorang Andre yang hanya seorang pelayan hotel sampai diuber-uber cewek-cewek cantik seperti itu. Di kamar, aku ingin melepaskan gaun putih pengantinku. Rasanya sangat gerah apalagi karena tadi berlari-lari. Tersadar aku akan kehadiran seseorang yang bersamaku di kamar. Niatku pun kuurungkan untuk membuka resleting baju. Saya akan ke balkon. Tanpa diminta, Andra langsung paham. Dia pergi meninggalkanku di kamar. Aku bergegas cepat mengganti baju dengan pakaian biasa. Rasanya sangat lega walau hatiku terasa ngilu melihat gaun putih pengantin yang kini tergeletak di lantai itu. Seharusnya gaun itu aku pakai seharian dan kuabadikan menjadi sebuah foto pernikahan yang akan kukenang. Tapi nasib berkata lain. Hari pernikahanku tidak sesuai harapan. Parahnya, aku malah memutuskan menikah dengan pelayan hotel yang tidak kukenal ini. Kubuka pintu balkon. Kulihat Andra bersandar di pagar balkon memandangi pemandangan kota sore hari yang berlembayung. Aku menghampirinya. Suasana di balkon sangat mendukung untuk mengajaknya berbicara. Kenapa kamu mengajukan diri untuk menjadi suamiku, Andra? Tanyaku membuka pembicaraan. Andra memutar badan. Lengan berototnya bertumpu pada pagar balkon. Sejenak, perhatianku terpaku ke sana. Kemudian beralih ke dada bidang laki-laki itu, karena kancing kemeja bagian atasnya sudah separuh terbuka. Sejenak, aku terpukau. Saya menawarkan diri karena murni atas rasa kemanusiaan, jawab Andra diplomatis. Atas dasar rasa kemanusiaan atau kasihan? Selaku getir. Terserah Mbak mau mengartikan apa. Yang jelas, saya hanya ingin mendukung Mbak di ruangan itu. Saya tidak tega melihatmu sendirian melawan ketidakadilan tadi. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu, Mbak. Terima kasih, Andra, ucapku lirih. Tak terasa air mataku jatuh mengalir. Aku terisak dalam tangis. Andra membiarkanku menangis, seolah memberiku waktu untuk melepaskan sesak di hatiku. Ayah sangat tidak adil kepadaku, sementara mama dan adik tiriku terlihat terang-terangan ingin menyingkirkanku dari keluarga ini. Sudah nangisnya, Mbak? Tanya Andra setelah melihatku sedikit tenang. Sudah. Soal video itu bagaimana? Tanyaku lagi sambil mengelap air mata yang tersisa. Saya minta maaf, saya sudah lancang masuk ke kamar ini untuk bersembunyi sebelumnya, ucap Andra. Karena dikejar perempuan-perempuan tadi. Salah satu alasannya itu, saya bersembunyi di lemari, kemudian melihat tunanganmu masuk bersama adikmu. Padahal, saat pagi hari kalian datang ke hotel ini, saya melihatmu dengan siapa namanya? Yoga. Iya, Yoga. Aku melihatmu dengan Yoga begitu mesra dan bahagia. Saya juga melihat keluargamu. Juga tidak sengaja mendengar kalian mengobrol di sofa lobi, karena kebetulan saya duduk tepat di sebelah kalian. Jadi saya tahu mana yang calon pengantin dan mana yang adik, ibu atau ayah. Awalnya saya kira Mbak akan menjadi pengantin yang berbahagia di hari ini.
Ternyata tidak. Jadi, tadi kamu ada di lobi. Kenapa aku tidak melihatmu? Tentu saja tidak, Mbak. Saya lihat Mbak terlalu fokus dengan tunangan Mbak. Iya juga sih. Tadi pagi saat aku datang ke hotel ini, aku memang terlalu fokus pada persiapan pesta dan juga yoga. Aku tidak memperhatikan keadaan sekitar. Apalagi tadi pagi itu, suasana hotel cukup ramai. Semua ruangan ballroom penuh dengan berbagai acara dan orang-orang berdesakan di lobi. Terus kenapa kamu merekam mereka? Awalnya karena iseng, Mbak. Greget sendiri dengan kelakuan sepasang pengkhianat itu. Setelah mereka selesai dan keluar, aku juga ikut keluar dan masih butuh mencari tempat persembunyian. Saya memilih berada di kerumunan acara pestamu dan langsung berniat untuk memutar video itu. Andra bercerita tanpa dosa. Aku tidak tahu harus menanggapinya dengan apa. Apakah aku harus marah karena dia lancang? Atau justru aku harus mengucapkan terima kasih? Meski aku hancur karena video itu, setidaknya kamu sudah menyelamatkanku dari para ular. Tapi sedikit ada rasa ingin mengamuk padamu karena kelakuanmu yang lancang itu. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ngamuk saja. Manusia memang sulit menerima fakta karena kenyataan terlalu pahit untuk diterima. Manusia juga cenderung lebih suka dibohongi karena merasa nyaman dengan hal itu. Silahkan Mbak pilih yang mana. Aku menghela nafas dengan dalam, berusaha mencerna kata-kata Andra. Baiklah, aku berterima kasih kepadamu, Andra. Sama-sama, Mbak, sahut Andra dengan singkat. Oh iya, jangan terlalu formal. Jangan panggil aku Mbak. Aku belum setua itu. Siap, Mbak. Keisha, ucap Andra. Besok aku akan serahkan kartu ATM kepadamu. Semua bayaran akan aku transfer ke sana. Janji adalah janji. Aku akan membayar Andra yang sudah bersedia menjadi suamiku. Nanti saja. Kita nikmati waktu dulu. Aku juga sangat ingin berkenalan lebih jauh dengan istriku. Jangan salah sangka kamu, Ndra. Pernikahan ini hanyalah bisnis. Aku akan membayar kewajibanku dan kamu akan menunaikan tugasmu sebagai suami untuk mendampingiku setiap aku butuhkan. Mudah-mudahan tidak lama. Setelah semuanya selesai, aku akan melepaskanmu. Masa depan kita berdua masih panjang. Tentu kamu ingin menikah dengan perempuan yang benar-benar kamu cintai, kan? Bukan perempuan sepertiku yang mencari suami lewat jalur giveaway. Andra tergelak mendengar istilah yang kuberikan kepadanya. Suami giveaway? Terdengar konyol. Baiklah, senang bisa bekerja sama denganmu. Mulai hari ini, aku akan menjadi suami yang baik untukmu. Pungkas Andra. Dia mengeluarkan tangannya. Aku pun menyambutnya. Kami saling berjabat tangan, tanda sepakat untuk menjalani hari-hari ke depan sebagai suami istri. Semoga saja Andra adalah pria yang baik, tidak playboy, tidak psikopat, dan tidak memberi masalah baru untuk kehidupanku. Silahkan kembali bekerja, Andra. Nanti manajermu marah. Aku mau istirahat dulu. Besok pagi kita janjian di lobi. Jangan lupa berpakaian rapi. Aku ingin mengajakmu ke sesuatu tempat. Aku mengusir Andra dari kamarku. Tidak mungkin aku berduaan dengannya di sini sampai pagi. Kami bukanlah suami istri pada umumnya. Dia hanya suami bayaran bagiku, yang aku butuhkan untuk urusan pekerjaan. Oke, selamat istirahat, Keisha. Ucap Andra setuju untuk pergi dari kamarku. Oh iya, selesaikan juga masalahmu dengan perempuan-perempuan tadi. Jangan kabur-kaburan terus. Karena itu akan membuat masalahmu semakin besar. Aku juga tidak ingin terimbas. Ingat, kamu suamiku sekarang. Pintaku saat Andra akan melangkah keluar dari kamar. Dia tergelak lagi, seperti menganggap remeh saranku. Aku tidak punya masalah dengan mereka. Tenang saja. Andra menutup pintu kamar. Aku mengerit heran.
Tidak punya masalah katanya. Aku saja ngeri melihat kehisterisan perempuan-perempuan tadi saat mengejar kami. Pagi tiba, ku kemas semua barang-barang dan check out dari hotel. Semua tagihan kamar, tagihan ruang ballroom juga tagihan pesta pernikahan kemarin. Ku bebankan kepada Yoga. Namanya ku tulis sebagai penanggung jawab. Rasakan pembalasanku. Semoga kamu kewalahan melunasi acara pernikahan itu, Yoga. Batinku penuh dendam. Pagi ini juga, aku sudah membuat janji dengan Andra. Kami akan bertemu di lobi. Andra datang tepat waktu. Dia sudah duduk di sofa menungguku tiba. Kuperhatikan penampilannya. Andra mengenakan kemeja biru muda dengan bawahan celana hitam dan sepatu hitam yang mengkilap. Entah sepatu siapa yang dia pinjam. Yang jelas, dia terlihat rapi sekali. Malah terlihat berkelas. Dra, kamu sudah izin untuk gak bekerja hari ini? Tanyaku yang ikut duduk di sofa tepat di hadapan Andra. Aman, Keisha. Aku bisa pergi kok. Ngomong-ngomong, hari ini kita akan kemana? Tanya Andra. Kita akan mengurus administrasi pernikahan. Setelah itu, temani aku ke kantor untuk menemui ayahku. Oke, dengan senang hati. Andra antusias sekali menjalankan tugasnya sebagai suami bayaran. Cara dia berpakaian pun cukup menyesuaikan. Aku sangat puas dengan penampilannya. Mungkin gaji 10 juta per bulanlah yang membuatnya bersemangat melakukan tugas ini. Semua juga tahu berapa gaji seorang pelayan hotel seperti Andra. Pasti tidak sampai setengah dari gaji yang aku tawarkan. Sebelum melangkah keluar dari lobi hotel, seorang pria datang dengan langkah tergopoh-gopoh menghampiri kami. Nafasnya ngos-ngosan. Pria itu berusia sekitar 50 tahunan. Rambutnya sudah berwarna keperakan, tapi perawakannya masih segar. Dari setelan pakaiannya, aku bisa menilai jika pria menghampiri kami ini adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di hotel ini. Tapi, Tuan mau kemana lagi, Tuan? Jangan menghilang terus-menerus. Hari ini kita ada rapat direksi dengan para mitra. Apa? Pria itu memanggil Andra dengan sebutan Tuan. Aku terkejut mendengar ucapan si pria berjas itu. Sikapnya juga begitu tunduk dan hormat. Andra, dia siapa? Tentu aku penasaran. Memang banyak hal dari Andra yang belum aku ketahui, tapi yang terjadi di hadapanku ini membuat kepalaku dibebani banyak tanda tanya besar. Andra tak menjawab, dia hanya melempar senyum kaku yang dibuat-buat padaku. Sebentar ya, Keisha, aku mau ngobrol dulu dengan bapak ini. Dengan cepat, Andra mengajak pria berjas hitam itu menjauh dariku. Mereka berbisik-bisik di kejauhan sana. Tidak satupun obrolan mereka mampu tertangkap oleh telingaku. Keduanya bercakap serius. Kemudian pria berjas itu manggut-manggut patuh saat mendengarkan Andra berbicara. Selang beberapa waktu, mereka pun selesai mengobrol. Andra kembali ke hadapanku. Ada apa, Andra? Tanyaku lagi. Itu manajer hotelku, Keisha. Jawaban Andra malah membuatku cemas. Kamu diizinkan pergi, kan? Tanyaku memastikan. Aku takut ada tugas yang mendesak yang harus Andra kerjakan. Diizinkan kok. Kamu tenang saja. Andra menenangkanku. Aku memang khawatir dia tidak bisa izin. Urusan administrasi pernikahan kami belum selesai. Rapat direksi dan mitra itu maksudnya apa, Andra? Apa itu tugasmu untuk melayani peserta rapat nanti? Aku mencoba menduga. Iya, sebenarnya aku yang seharusnya menyiapkan ruangan itu dan melayani mereka. Tapi sekarang tidak jadi masalah. Aku sudah meminta manajerku untuk mencari penggantiku sementara. Andra menunjuk pria berjas yang masih berdiri di sana. Pria itu menatap kami dengan tatapan yang penuh selidik. Aku mulai merasa tidak nyaman dengan sikapnya itu. Kalau begitu, kita pergi sekarang yuk. Aku meraih tangan Andra dan menariknya agar cepat keluar dari hotel itu. Mobilku sudah menunggu di depan.
Petugas parkiran sudah membawakannya ke pintu utama hotel. "Dra, kenapa manajermu memanggilmu dengan panggilan Tuan? Aneh banget nggak sih?" tanyaku saat menyalakan mesin mobil. Andra yang duduk di sebelahku malah terbatuk-batuk mendengar pertanyaanku. "Cuma sebutan yang tidak berarti. Bercandaan khas teman-teman di hotel kepadaku." Andra akhirnya menjawab. Kemudian dia mengalihkan pembicaraan, menghadirkan topik bahasa baru. Kami membahas soal umur. Ternyata Andra lebih muda dariku 2 tahun. Sebuah fakta yang mengejutkanku. Saat ini, aku berusia 30 tahun. Usia yang kata orang sudah terlambat untuk menikah. Bagaimana tidak, kegagalan-kegagalan dalam urusan asmara selalu terjadi padaku di masa lalu. Tak hanya itu, sekarang pun masih begitu. Obrolan lain juga menemani perjalanan kami menuju kantor administrasi pernikahan. Andra membuka banyak topik pembahasan yang ringan. Aku nyaman berbagi cerita dengannya. Aku pun menanggapinya. Obrolan kami adalah cara kami untuk saling mengenal. Urusan di kantor administrasi pernikahan cukup lancar. Akhirnya, aku mendapatkan buku nikah yang sangat aku butuhkan untuk legalitas pernikahan kami. "Akhirnya aku berhasil mendapatkan ini, Andra," ucapku bahagia. "Buku ini akan menjadi syarat utama untuk merebut kembali perusahaan ibu dari kuasa ibu tiriku dan ayah." "Jadi namamu Kevin Andra Perkasa? Terdengar familiar, seperti nama putra Tuan Dwi Sasongko Perkasa, pemilik hotel tempatmu bekerja." Aku baru saja tahu, setelah mengecek data yang tertera pada buku nikah, ternyata nama lengkap Andra mirip sekali dengan nama putra pemilik hotel itu. Perkasa Corporate tidak hanya menguasai usaha di bidang perhotelan. Perusahaan ini juga memiliki banyak usaha seperti pertambangan, investasi dana, ekspor-impor hasil alam, dan bisnis besar lainnya. Saham Perkasa Corporate ada di mana-mana. Tapi sepanjang pengetahuanku, Tuan Adrian dan keluarganya tidak menetap di Indonesia. Nah, itulah mengapa alasan teman-teman sekerjaku di hotel memanggilku dengan sebutan Tuan. Gara-gara namaku mirip sekali dengan Tuan muda Kevin. Jadi gelar Tuan untukku bukan sebuah kehormatan, melainkan cuma bahan bercandaan. Nasibku dengan nasib Tuan Kevin jelas jauh berbeda, bagaikan bumi dan langit. Terang Andra, cukup masuk akal juga. Lagi pula, putra Tuan Adrian ini masih muda sekali. Mungkin masih remaja saat sekarang. Semoga saja aku tidak salah karena keluarga mereka jarang tampil di media publik. Mereka adalah pemain di belakang layar, tapi punya pengaruh yang besar. Cukup misterius. Aku dan Andra kini tiba di kantor ayah, yang juga merupakan kantorku. Aku bekerja di sini sebagai manajer marketing pemasaran. Ayah memperkerjakanku di sini. Aku cukup bersyukur akan hal itu dan merasa masih diperhitungkan oleh ayah untuk ikut andil ke dalam usaha ini, walaupun jabatanku cuma jabatan kecil. Sementara Della, adik tiriku, kedudukannya lebih strategis. Ayah memberikan kepercayaan kepada Della sebagai manajer staf ahli keuangan. Selamat datang pengantin baru yang tidak diakui. Bu Heni menyambut kami ketika memasuki ruangan direktur utama, yaitu ruang kerja ayahku. Bu Heni memang sering berada di sini. Kebetulan, Della juga ada di sana. Selain sambutan yang tidak bersahabat dari mama tiriku, ayahku juga menunjukkan wajah yang masam kepadaku, terlebih pada Andra. "Buat apa kamu membawa pelayan hotel itu ke sini, Keisha?" sambut ayah dengan ketus. "Dia ini suamiku, ayah. Tentu saja dia akan menemani kemanapun aku pergi," jawabku dengan santai. Aku mengajak Andra duduk di kursi yang berada di hadapan meja ayah. "Ini buku nikahku." Aku meletakkan buku nikahku di atas meja ayah. "Buku ini adalah syarat yang ayah minta, kan? Sekarang, aku mohon ayah segera menjadwalkan rapat para direksi untuk penggantian CEO perusahaan.
Selama ini ayahlah yang menempati kedudukan itu semenjak ibu meninggal dunia. Bu Heni bertindak sebagai pembisik yang kerap mempengaruhi setiap keputusan ayah. Dan Della memang penuh kendali keuangan perusahaan. Sangat mencurigakan. Ayah membuka kacamatanya. Dia memijat pelipis dan menghembuskan nafas berat. Ayah terlihat kesal dengan kedatanganku. Aku tidak pernah mengakui pernikahanmu, jawab ayah dengan dingin. Ayah tidak perlu mengakuinya. Aku hanya butuh negara yang mengakui pernikahanku, agar proses penggantian CEO bisa dilaksanakan dengan didampingi notaris dan pengacara. Jawabku tidak lagi mau kalah. Sorry to say Kak Keisha, sepertinya rapat direksi untuk penggantian CEO itu tidak akan pernah terjadi. Della menimpali. Dia berdiri dengan sikap angkuh di belakang ayah. Kenapa bisa begitu? Tanyaku. Ada kabar baik untuk Wijaya Group. Tapi ini mungkin akan menjadi kabar buruk untukmu, Kak. Lanjut Della percaya diri. Kabar soal apa? Tanyaku dengan darah yang mendesir. Yoga menjadi broker investasi Wijaya Group. Dia akan menjadi perwakilan perusahaan kita untuk tanda tangan kontrak kemitraan dengan Perkasa Corporate hari ini. Kamu tahu berapa nilainya? 500 miliar dan mungkin lebih. Bayangkan, dengan dana investasi sebesar itu, perusahaan kita siap ekspansi. Menguntungkan bukan? Tapi tidak menguntungkan untukmu Kak Keisha, karena aku yang akan menjadi CEO, karena kontribusiku yang besar berkat Yoga. Sementara kamu, apa kontribusimu untuk perusahaan ini? Darahku bergejolak saat menatap wajah Della yang penuh senyum kemenangan. Aku dibuat terdiam. Della berhasil membuatku kalah telak. Memang benar, aku belum bisa memberikan kontribusi apapun untuk perusahaan ini. Karena selama ini, pergerakanku sangat terbatas karena level jabatanku yang rendah. Setahu saya, Perkasa Corporate belum memutuskan untuk memilih mitra yang mana. Kenapa sudah mau tanda tangan saja? Tiba-tiba saja Andra ikut bersuara. Aku menoleh padanya dengan jidat mengerit. Heh, tahu apa kamu soal kemitraan ini si pelayan hotel? Ini urusan kalangan atas. Kamu tidak akan paham. Bu Heni berucap ketus kepada Andra. Juga seenaknya menghina suamiku. Tentu saja saya tahu, Mama mertua yang terhormat. Jadi Perkasa Corporate memang sedang memilah-milah beberapa perusahaan untuk dijadikan mitra. Bagi yang memiliki kredibilitas dan rancangan program yang bagus, maka akan dipilih. Tapi untuk saat ini, belum diputuskan mitra mana yang akan dipilih. Rapat itu akan diadakan sore nanti. Jadi belum final. Pelayan hotel ini pasti nguping pembicaraan bos-bos yang rapat saat mengantarkan minuman. Tapi kamu sok tahu. Yoga sudah dalam proses tanda tangan. Wijaya Group sudah ditunjuk sebagai mitra. Ucap Della percaya diri. Dan tetap selalu ada hinaan di setiap kalimatnya pada Andra. Sebentar, ucap Andra sambil mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Dia mengetik pesan di sana. Aku sempat mengintip tapi tidak jelas dia mengetik apa. Silahkan telepon Yoga kalau begitu. Sama-sama kita buktikan kalau saya tidak salah dalam hal ini. Ucap Andra begitu yakin dan tenang. Dia menoleh padaku, melempar senyum manis dan sempat-sempatnya mengelus punggung tanganku. Della merasa tertantang. Dia benar menelpon Yoga. Loudspeaker dinyalakan. Mari kita dengar sama-sama. Ucap Della dengan yakin. Sayang, gimana? Apa kamu jadi tanda tangan kontrak kemitraan dengan Perkasa Corporate? Tanya Della saat telepon sudah terhubung dengan Yoga. Gagal total, Della. Rapat itu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Dan aku dikeluarkan dari daftar undangan rapat. Kata mereka, Perkasa Corporate tidak mau berurusan denganku. Dia menginginkan Keisha Adifa untuk hadir di rapat itu nanti. Apa? Della histeris. Bagaimana bisa? Della terlihat kebingungan. Wajah Bu Heni juga ikut memerah saking emosi.
sementara ayah terlihat semakin frustasi. Satu-satunya orang yang tersenyum di ruangan ini adalah Andra. "Dra, apakah ini ulahmu?" Tanyaku pada Andra meski sebenarnya aku yakin. Memangnya Andra itu siapa? Sehingga dia bisa membatalkan rapat orang-orang penting itu. "Melakukan apa, Keisha?" balas Andra dengan santai. "Itu, membuat acara rapat itu ditunda dan mengajukan namaku sebagai perwakilan Wijaya Group." Tanyaku lagi untuk memuaskan rasa penasaranku. "Mana mungkin aku bisa? Apakah aku sehebat itu? Terus, tadi kamu mengetik pesan untuk siapa?" "Pak Hendrik, manajerku. Aku ingin menanyakan soal rapat itu. Pak Hendrik yang bilang kalau rapatnya ditunda dan namamu yang tertera di list undangan kemitraan." Andra memainkan ponsel di tangannya. Matanya tertuju ke layar ponsel. Dia senyum-senyum sendiri melihat layar ponselnya. Sementara, aku terus memperhatikan ekspresi wajah Andra. Pikiranku mulai berhayal liar. Aku semakin yakin bahwa Andra menyimpan sesuatu dariku. Dari mana mereka tahu soal aku dan namaku? Aku sendiri juga belum mengenalkan diriku. Bahkan tidak satu pun kenal dengan orang-orang di Perkasa Komperet. Tanyaku masih tak percaya. Perkasa Komperet punya tim investigasi sendiri, Keisha. Mereka melakukan survei diam-diam pada perusahaan yang akan mengajukan kemitraan. Mungkin mereka sudah memantau perusahaan ini dan identitasmu. Andra menerangkan begitu yakin, seolah sangat paham dengan strategi perusahaan besar itu. "Bagaimana kamu bisa tahu?" "Ya berkat menguping saat mengantarkan minuman dan saat melayani mereka waktu rapat," ucap Andra dengan senyum yang tersungging miring. Seperti senyum yang menyindir, matanya juga melesat tajam ke arah Della. Sangat jelas sekali ingin mencemooh Della yang tadi menghinanya. Della saja tahu bagaimana caraku mendapatkan info itu. "Iya kan, Della?" tanya Andra dengan nada jahil. "Mungkin kamu berminat mencoba pekerjaanku sebagai pelayan hotel, agar kamu bisa mencuri informasi dari bos-bos besar itu, Della?" Tambah Andra lagi, dan ucapan itu semakin membuat Della kesal. "Aku tidak sudi melakukan pekerjaan rendahan itu. Dasar cowok miskin," balas Della, penuh emosi. Andra tidak tersinggung sama sekali. Pria itu malah mengeluarkan kekehannya, yang lagi-lagi terkesan jahil. Apa ini tabiat Andra? Seseorang yang sangat jahil. "Keisha, bawa pergi suami yang tidak berguna itu dari sini. Nafasku terasa sesak dengan keberadaannya di sini." Bu Heni meradang. Atmosfer ruang kerja ayah memang terasa menegang setelah kegagalan yoga. Ditambah lagi kelakuan Andra yang membuat ego mereka hancur berantakan. Niat hati ingin menjatuhkanku, ternyata Bu Heni dan Della lah yang dibuat jatuh oleh niat busuk mereka sendiri. "Baiklah, aku akan pergi dari sini, Mama," balasku sambil menyeringai senyum sungging yang membuat ekspresi wajah Bu Heni semakin mengerut saking emosinya. Aku menoleh pada ayah yang hanya terdiam saja dari tadi. Dia seperti berada di dimensi lain dengan tatapan yang kosong. "Ayah, segera jadwalkan rapat itu. Aku akan mendiskusikan legalitas dengan Pak Robert, selaku notaris dan pengacara keluarga kita." Aku menunggu ayah memberikan respon, tapi laki-laki itu hanya mampu mengangguk kecil dengan ekspresi wajah yang lelah. Seberat itukah hati ayah untuk mengembalikan hakku? Atau jangan-jangan tekanan dari Ibu Heni membuat ayah dilema? "Ayo, Andra, kita pergi dari sini." Aku mengulurkan tangan pada Andra. Dia menyambutnya. Saat berjalan keluar, aku mengalungkan lengan di lengan kiri Andra yang berotot. Kami berjalan dengan mesra. Mataku tidak lepas memandang Della yang masih dikuasai amarah. Rasanya pasti sangat-sangat kesal jika berada di posisi Della sekarang. Sesampainya di parkiran, tawaku pecah. Aku sampai terbahak-bahak. "Kamu lihat kan wajah mereka tadi, Andra? Gak sampai semenit loh, wajah mereka berubah. Dari yang ketawa-tawa angkuh, langsung berubah nelangsa.
Aku puas sekali. Perkasa Komperet yang menunda kabar itu benar-benar menjadi kabar buruk bagi mereka. Ucapku yang tidak henti-hentinya tertawa. Aku sangat puas. Orang berhati busuk tidak akan pernah menang. Andra memberikan dukungan. Kamu jangan pernah gentar menghadapi mereka, Keisha. Ancaman mereka terlalu remeh. Tetaplah menjadi Keisha yang anggun dan tenang saat menghadapi kekacauan. Wow, menurutmu aku seorang yang anggun? Ucapan Andra mendadak menjadi fokusku. Aku terasa dipuji. Kamu tidak sadar ya? Ucapnya lagi. Andra melempar senyum. Senyum yang manis dan mampu menghipnotisku berlama-lama untuk memandang wajahnya. Oh iya, habis ini kita kemana lagi? Tanya aku begitu tersadar setelah saling berpandang-pandangan dalam waktu yang cukup lama. Bagaimana kalau kita menikmati gelato yang ada di depan Hotel Bintang Perkasa? Kata orang gelatonya enak. Kali ini aku yang traktir. Andra memberikan saran. Makan es krim setelah kejadian yang membuat tensi darah naik tadi adalah ide yang sangat brilian. Tentu saja aku langsung setuju. Soal traktir-mentraktir, aku jadi teringat pada janjiku pada Andra. Aku memeriksa tas dan mengeluarkan sebuah kartu. Sorry, aku sampai lupa. Aku sudah mentransfer sejumlah uang ke ATM ini, dan juga sejumlah bonus. Ambillah Andra. Kamu butuh belanja banyak baju setelah ini, karena acara kita sebagai suami istri akan semakin padat. Ucapku antusias menyerahkan kartu ATM pada Andra. Lewat kartu itu, aku akan mengirimkan transfer gaji bulanan untuk Andra sebagai suami bayaranku. Andra menerimanya dan memasukkan kartu itu ke dalam saku kemejanya. Mari kita makan gelato untuk merayakan kegagalan Della dan Yoga. Seruku bersemangat saat menekan pedal gas. Aku kegirangan sampai bertingkah sedikit norak. Andra hanya tertawa kecil melihat tingkahku. Kamu benar, Andra. Gelatonya enak banget. Aku menyendok gelatoku berulang kali. Lidahku dibuat candu untuk menikmati es krim ini. Iya, sangat rekomen. Tempatnya juga masih baru. Gerai ini juga bermitra dengan Perkasa Komperet. Terang Andra. Oh iya, Perkasa Komperet bahkan tertarik bermitra dengan gerai es krim kecil seperti ini. Baik sekali ya, pujiku. Misi mereka bukan mencari kaya, Keisha. Perkasa Komperet ingin memajukan semua bentuk usaha yang potensi, terlepas apakah itu cuma UMKM atau perusahaan besar. Perkasa Komperet melakukan itu untuk memajukan ekonomi lokal dan membuat lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Wow, keren sekali misi mereka. Kamu banyak tahu tentang perusahaan ini? Tanyaku seraya menyodorkan es krim. Andra mengangguk-ngangguk dengan senyum tipis. Tahu-tahu sedikit sih, jawabnya santai. Seru juga ya kerjaanmu. Bisa nguping info-info penting yang dibahas para bos-bos besar. Sepertinya aku harus menaikkan gajimu agar mau menjadi mata-mataku nanti sebagai pekerjaan tambahan. Ide culas terlintas di benakku. Kalau memang itu permintaan istriku, ya apa boleh buat, aku harus kerjakan. Jawab Andra tanpa beban sambil menikmati es krimnya. Saat asik mengobrol dan menyantap es krim, seorang pemuda asing mendekat ke arah kami. Tuan, maaf mengganggu. Apakah Anda masih ingat saya? Tanya pemuda asing itu dengan sangat sopan pada Andra. Andra menoleh padanya. Oh iya, saya masih ingat. Jawab Andra ramah menyambut kedatangan pemuda asing itu. Tuan, bolehkah saya meminta seragam kerja saya kembali? Saya sangat membutuhkannya agar bisa bekerja kembali. Kamu cari Pak Hendrik di hotel. Dia akan mengurusnya untukmu. Jawab Andra dengan santai. Baik tuan, ini jas Anda saya kembalikan. Pemuda itu menyerahkan kantong kertas yang berisikan sebuah jas. Tidak usah, ini untukmu saja, balas Andra. Wah, terima kasih banyak tuan. Terima kasih. Jasnya sangat bagus.
Puji pemuda itu. Pemuda itu akhirnya pamit dari tempat meja kami makan es krim. Andra kembali memanggilnya. "Hei, tunggu dulu," panggil Andra. Dia mengeluarkan dompet. Mataku tertuju pada dompet coklat kulit milik Andra yang setahuku dompet itu harganya mahal. Dompet itu keluaran brand ternama. Bisa-bisanya Andra memilikinya. "Ini buatmu. Anggap saja sebagai uang sewa untuk seragammu." Andra menyerahkan 5 lembar uang merah ratusan ribu pada pemuda itu. "Jangan, Tuan. Ini sudah terlalu berlebihan," jawab pemuda itu sungkan. "Tidak apa, ambillah." Andra memaksanya. Pemuda itu akhirnya menerimanya. Wajahnya sangat berbinar melihat lembaran uang itu. Setelah pemuda itu keluar gerai, aku tidak tahan untuk menjajali Andra dengan pertanyaan. "Apalagi ini, Andra?" Tanyaku tak habis pikir, kenapa orang-orang bersikap tunduk padanya. Meski aku tahu alasan mengapa Andra selalu dipanggil dengan sebutan Tuan, tetap saja aku tidak puas dengan alasan yang diberikan, karena yang terlihat olehku adalah sikap-sikap yang janggal. "Cuma soal seragam. Aku meminjam seragamnya karena seragamku kotor," jawab Andra dengan sikap santai. "Dan memberikan uang 500 ribu hanya karena meminjam seragam," selidikku. Andra hanya mengulum senyum. Dia menggaruk-garuk pelipisnya dan membuang pandangan keluar jendela. Aku seperti diacuhkan. Belum lagi sempat mengajukan pertanyaan selanjutnya, fokusku teralihkan oleh sebuah suara yang memanggil namaku. Aku menoleh pada sumber suara itu, melihat siapa yang datang berjalan mendekati kami. Darahku langsung bergejolak. Mau apa dia di sini? Aku mengedumel. Moodku seketika hancur ulah kedatangan seseorang itu. Ternyata itu adalah Yoga, Della, ayah dan Bu Heni. "Tenang, Keisha, biarkan aku yang menghadapinya," kata Andra dengan tenang. "Wah, ternyata orang yang kita cari ada di sini. Lagi merayakan apa, Kak? Pernikahan gadungan ya?" kata Della. Aku menggigit bibir, tapi Andra dengan tenang meletakkan sendok gelatonya dan tersenyum. "Oh, kami sedang merayakan fakta bahwa Perkasa Corporate menolak kerjasama dengan Wijaya Group karena kredibilitasnya dipertanyakan." "Oh iya, selamat ya Della, Yoga jadi rejected sebelum sempat tanda tangan." Yoga langsung merah padam. "Kamu itu siapa sampai berani ikut campur urusan bisnis keluarga? Aku suaminya Keisha, dan kabar baiknya, besok Perkasa Corporate akan mengundang istriku untuk membahas komitmen baru tanpa kalian." Bu Heni mendesis. "Dasar pelayan sok tahu." Tiba-tiba seorang pria berkemeja rapi dengan lencana Perkasa Corporate mendekat. "Tuan Kevin, meeting darurat dengan direktur utama sudah menunggu." Semuanya terdiam. "Tuan Kevin?" Andra menghela nafas. Lalu dia berdiri. "Maafkan saya. Aku harus jujur sekarang." Dia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. "Kevin Andra Perkasa, seorang CEO." "Apa? Kamu anaknya Dwi Sasongko Perkasa?" Aku terpaku. Selama ini suami bayaranku ternyata pewaris salah satu konglomerat terbesar di Asia. Aku sengaja menjadi pelayan hotel untuk investigasi calon mitra, tapi malah ketemu sama kamu, wanita yang paling tangguh yang pernah aku temui. Ayahku langsung berubah sikap. "Anakku, maafkan ayah, Nak. Kita keluarga kan? Sekarang aku keluarga Perkasa, Ayah. Urusan perusahaan akan kuproses sesuai wasiat ibu." Andra memegang tanganku. "Besok kita bubarkan kepengurusan lama dan mulai dari nol, hanya dengan orang-orang yang setia padamu." "Tunggu Tuan Kevin, jangan lakukan itu," seru ayahku. "Kamu pasti belum tahu cerita sebenarnya kan?" Ayahku mencoba meyakinkan Andra atau yang sekarang bisa dipanggil dengan Tuan Kevin.
Tidak usah repot-repot menjelaskan, Pak Salim. Aku sudah tahu semuanya. Bahkan video mesum anakmu dan pria pecundang itu, aku yang merekamnya. Aku lakukan ini semua karena aku sudah terpesona dengan Keisha seminggu sebelum pernikahan. Tepatnya saat dia memesan hotel ini. Namun setelah tahu dia ternyata ingin menikah, hatiku terasa hancur. Tapi tak disangka, saat aku menyamar menjadi pelayan hotel, aku justru tidak sengaja memergoki pasangan busuk ini berbuat mesum di kamar 25, yang seharusnya menjadi kamar pengantin Keisha, kata Kevin. Jadi, ini semua, seru Yoga. Ya, aku tidak mau wanita sehebat dan seanggun Keisha kalian sakiti dengan cara yang keji. Sekarang aku akan membawa Keisha ke tempat yang semestinya, dan kalian siap-siap meratapi keterpurukan kalian. Setelah itu wajah Della dan Yoga langsung pucat. Bu Heni menjerit histeris saat Kevin mengajakku pergi, diantar mobil mewah dengan supir pribadi.